estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Persaingan elektabilitas 3 baca pres pemilu 2024 semakin ketat. Namun nama-nama bakal cawapres masih jadi teka-teki. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Polemik proyek food estate atau lumbung pangan terus bergulir. Sidang mantan Menkominfo Johnny G. Plate, JPU hadirkan saksi. Sementara Kejaksaan Agung terus mengusut misteri uang 27 miliar rupiah. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus akan kembali hadir, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, persaingan elektabilitas 3 bakal calon presiden pemilu 2024 semakin ketat. Sejumlah hasil lembaga survei pun menampilkan persaingan ketiga baca pres. Kini publik menanti nama-nama bakal cawapres yang masih menjadi teka-teki. Belakangan, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat menjadi bakal cawapres. Persaingan elektabilitas 3 bakal calon presiden pemilu 2024 semakin ketat. Sejumlah hasil survei menampilkan persaingan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan dalam menarik minat calon pemilih. Seperti Litbang Kompas yang merilis hasil terbaru dari survei yang dilakukan sejak 27 Juli hingga 7 Agustus lalu. Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat, sementara Anies Baswedan belum berubah secara signifikan. Dari kategori pilihan responden dengan skema hanya 3 bakal capres, Ganjar Pranowo memperoleh 34,1%, disusul Prabowo Subianto dengan 31,3%, sementara Anies Baswedan memperoleh 19,2%. Ganjar naik karena adanya konsolidasi partai yang tampak semakin jalan ya. Dan kemudian yang juga penting ini masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Meski elektabilitas Ganjar Pranowo teratas pada skema banyak calon maupun skema 3 baca pres, namun tak menjamin kemenangan Ganjar jika berhadapan langsung dengan Prabowo Subianto. Dalam simulasi head-to-head Prabowo dan Ganjar, Prabowo Subianto 52,9%, sementara Ganjar Pranowo 47,1%. Simulasi Anies dan Ganjar, Ganjar Pranowo mendapat 60,1%, Anies Baswedan 39,9%. Sedangkan simulasi head-to-head Prabowo dan Anies, Prabowo Subianto 65,2%, Anies Baswedan 34,8%. Survei Litbang Kompas juga mencatat potensi suara pemilih Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu mengalir ke bakal baca pres 2024. Pada Agustus 2023, suara pemilih Jokowi yang mengalir ke Prabowo sebesar 36,4%. Sementara suara pemilih Jokowi yang memilih Ganjar mencapai angka 63,6%. Survei Litbang Kompas juga memotret kontestasi wilayah Jawa dan luar Jawa. Untuk wilayah Pulau Jawa, Ganjar dengan 39,6% suara, sementara Prabowo 28,8% dan Anies di 16,7%. Di luar Pulau Jawa, Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Survei Litbang Kompas dilakukan secara tatap muka dan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa dan kelurahan di Indonesia dengan margin of error plus minus 2,65%. Survei Litbang Kompas dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Tak hanya Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia turut merilis hasil survei terbaru elektabilitas baca pres 2024.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperoleh 35,2%, sementara Prabowo dan Anies masing-masing 33,2% dan 23,9%. Namun dalam simulasi head-to-head, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat dengan elektabilitas 47,0% untuk Prabowo dan elektabilitas 39,6% untuk Ganjar. Sementara saat berhadapan dengan Anies Baswedan, elektabilitas Prabowo mencapai 51,2%, elektabilitas Anies 33,5%. Sedangkan head-to-head Ganjar dengan Anies, elektabilitas Ganjar 48,3% dan Anies 37,1%. Survei itu secara statistik terutama peringkat pertama dan kedua tidak bisa dibedakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo karena selisihnya dalam margin of error 2,4% plus minus. Yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tak hanya baca pres, Litbang Kompas pun memetakan nama-nama tokoh potensial yang jadi bakal calon wakil presiden 2024 mendatang. 3 tokoh dengan elektabilitas teratas, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 8,4%, Menparekraf Sandiaga Uno 8,2%, dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan elektabilitas 8%. Disusul 2 nama lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 5,1%, dan Menko Polhukam Mahfud MD 3,7%. Ya, dari dulu juga sama, saya tidak bisa menghindari di survei, dan kalau di Kompas mungkin konsisten, tapi perjodohan politik itu tidak selalu sepenuhnya gimana survei. Saya mengikuti dinamika dan arahan dari partai seperti apa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 menilai hasil survei Litbang Kompas sesuai harapan P3, yang berharap Sandiaga Uno jadi bakal calon pendamping Ganjar Pranowo. P3 berkoalisi dengan PDIP, ya cawapresnya Pak Ganjar. Itu kan harapan kami semua juga yang di P3 itu. Kini publik menanti nama-nama bakal cawapres 2024 yang masih menjadi teka-teki. Belakangan, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak lain putra Presiden Jokowi kembali mencuat. Tak hanya digadang-gadang mendampingi Ganjar Pranowo, Gibran juga disebut sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Gibran berkelakar tengah menunggu tawaran menjadi cawapres Anies Baswedan. Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya, Mas? Sebelumnya, PDIP juga membuka peluang Gibran untuk menjadi pendamping Ganjar. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut jika MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, PDIP akan mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Pasalnya, pada Maret lalu, Partai Solidaritas Indonesia menggugat Undang-Undang Pemilu terkait batas minimum usia capres dan cawapres dari minimal 40 tahun menjadi minimal 35 tahun. Saat ini, gugatan masih dalam proses pembahasan di Mahkamah Konstitusi. Saudara, polemik proyek food estate atau lumbung pangan terus bergulir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding proyek food estate adalah kejahatan lingkungan. Sementara Direktur Eksekutif The Political Literacy menilai kritik itu syarat komoditas politik. Pasalnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pemimpin food estate di Kalimantan Tengah. Kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun, lupakan.
Presiden Joko Widodo buka suara terkait kritik proyek food estate atau lumbung pangan yang digagas masuk dalam program strategis nasional atau PSN 2020-2024. Jokowi menyebut membangun food estate bukan perkara mudah, sebab keberhasilan panen membutuhkan waktu dan baru meningkat pada penanaman ke-6 hingga ke-7. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menuding proyek food estate adalah kejahatan lingkungan. Hal ini dinyatakan Hasto Kristianto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Menanggapi tudingan PDIP, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono menyatakan lahan food estate sudah dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan, saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya, diberikan oleh Kementerian LHK ya, dalam hal yang di Kalimantan Tengah ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin yang pertama, dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya. Sementara Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Herianto menilai kritik yang dilontarkan Sekjen PDIP syarat akan komoditas politik belaka. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengawal program ini. Sebagai kritik itu wajar, tetapi sebagai bagian dari pemerintah kanalnya kan jelas tuh ya. Jadi ketika muncul di publik dalam konteks misalnya sekarang menghangatnya situasi politik, maka jangan kemudian salahkan publik juga dan media ketika itu menjadikan isu itu menjadi isu yang terkait dengan rivalitas gitu, kontestasi elektoral. Food estate rencananya akan dibangun di beberapa wilayah, diantaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Dikutip dari Kompas.com, untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, proyek food estate akan dibangun di atas tanah seluas 120.000 hektar. Sementara Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, dan Maluku seluas 190.000 hektar. Masing-masing lumbung pangan akan dikembangkan dengan komoditas yang berbeda. Dalam realisasinya, pembangunan food estate membuahkan hasil yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Kalimantan Tengah, proyek ini mengalami kegagalan karena perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Dikutip dari Kompas.id, juru kampanye hutan Greenpeace Ari Rompas menyebut program food estate membuat masyarakat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional dan membuat masyarakat krisis pangan lokal karena lahan berubah menjadi tandus. Namun, proyek food estate di wilayah Papua justru dinilai berhasil. Seperti di daerah Kerom, 40 hektar lahan komoditi jagung telah menghasilkan 7 ton per hektar. Sementara di Timika, 4,7 juta hektar lahan food estate dapat menghasilkan 40 ton sagu per hektar yang sebagian diekspor dan dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turut menolak jika program food estate dikatakan gagal. Di tengah polemik proyek food estate atau lumbung pangan, pemerintah tetap memasukkan program tersebut ke dalam rancangan anggaran belanja negara atau RAPBN 2024 dan anggaran transformasi ekonomi senilai lebih dari 108 triliun rupiah. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Kudori, menjelaskan proyek food estate perlu didesain ulang karena masih menimbulkan sejumlah konflik dalam penerapannya. Salah satu kesimpulan penting dari audit BPK itu adalah food estate itu salah sejak perencanaan. Gitu. Jadi
Kalau salah sejak perencanaan, berarti eksekusinya pasti akan salah. Jadi saya kira harus didesain ulang, termasuk memberdayakan, mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang sebetulnya sudah ada. Yang itu kalau kita push dengan teknologi yang bagus gitu ya, potensi untuk menaikkan produksi masih sangat ada, 25-30% masih sangat ada. Saudara, Jaksa Penuntut Umum hadirkan saksi dalam sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengusut misteri uang 27 miliar rupiah dengan memeriksa 6 orang untuk dikonfrontasi guna memastikan apakah sebagai uang pengganti atau terkait perkara lain. Jaksa Penuntut Umum hadirkan 3 saksi dalam sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Di antaranya senior manajer implementasi Bakti Kominfo Erwin Kurniawan, Kepala Divisi Perbendaharaan dan Investasi Bakti Puji Lestari, serta Kepala Divisi Backbone Guntoro Prayudi. Dalam pemeriksaan salah satu saksi, Ketua Majelis Hakim Fazal Hendri geram karena tak ada tanggung jawab dan keseriusan dari pelaksana pekerjaan proyek BTS yang menghabiskan triliunan rupiah uang negara. Perencanaan untuk menyelesaikan proyek 4.200 dalam masa kurang dari 1 tahun itu sangat sulit, Yang Mulia. Sangat sulit. Kalau sangat sulit, ngapain dikerjakan dari awal? Sudah tahu itu ada penduga-duga. Ini 8 bulan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ngapain memaksakan diri? Kerjaan dengan dana yang triliun, tapi di bawahnya bekerjanya seperti ini. Mulai saya gas lagi nih. Itu loh Pak, saya sedikit aja sudah tahu saya itu di mana mainnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengusut asal-usul uang 27 miliar rupiah yang diduga terkait kasus korupsi Menara BTS Kominfo. Jumat lalu, Kejagung memeriksa 6 orang diantaranya terdakwa kasus korupsi Menara BTS Kominfo Irwan Hermawan dan penasihat hukumnya Magdir Ismail. Mereka dikonfrontasi terkait pengembalian uang 27 miliar rupiah. Semua itu nanti kita konfrontasi untuk memperjelas status dari uang 27 miliar atau 1,8 USD. Apakah nanti itu masuk uangnya akan meringankan si IH dalam rangka pengembalian uang pengganti, ya, atau uang yang diterima oleh IH, atau uang yang lain. Ini masih kita dalami semua. Nanti pada saatnya setelah dilakukan konfrontasi dari teman-teman penyidik, maka akan segera kami sampaikan kepada media. Sebelumnya, Magdir Ismail membawa uang 27 miliar itu ke Kejagung pada 13 Juli lalu. Saat itu, Kejagung mengungkap keterangan Magdir Ismail yang menyebut uang 27 miliar rupiah dari sosok berinisial S. Meski demikian, identitas S pun masih misterius. Magdir pun enggan membocorkan asal-muasal uang 27 miliar rupiah yang diberikan untuk kliennya, yaitu Irwan Hermawan. Ada orang yang membantu Irwan, dan bukan langsung dari Irwan, tetapi ini adalah akan menjadi tanggung jawabnya Irwan. Nah, itulah 27 kemarin itu adalah bagian dari uang yang dikembalikan oleh Irwan untuk mengurangi uang pengganti nantinya. Ya. Itu milik Irwan. Karena kami dapatkan dari orang yang menyebut ini untuk kepentingan Irwan. Meski Kejagung belum menetapkan status uang 27 miliar rupiah sebagai barang bukti, namun uang yang diserahkan terdakwa Irwan Hermawan melalui penasihat hukumnya diduga bagian dari aliran dana korupsi Menara BTS 4G Bakti Kominfo. Dalam kasus ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mencatat kerugian negara mencapai 8,03 triliun rupiah. Kasus ini pun menyeret mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang kini telah menjadi terdakwa korupsi BTS. Selain Plate, ada 7 nama terdakwa lainnya yang tengah menjalani persidangan. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pun turut terseret di kasus korupsi BTS Kominfo. Pada 3 Juli lalu, Kejagung telah memeriksa Dito Aryo Tejo terkait kasus tersebut. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menyebut Kejagung harus segera membuktikan asal-usul uang 27 miliar rupiah itu.
uang yang dititipkan di kejaksaan akan terlihat untuk pembuktian kasus apa. Apakah kasus IM ataukah kasus yang lain? Ini harus jelas. Karena suatu bukti, ini kan barang bukti Mbak, sehingga paling tidak dengan pengembalian ini akan menjadikan perkurangan suatu tindak pidana kerugian jati. Jadi ini merupakan bukti Mbak. Jadi 27M ini memperkuat bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mempunyai nilai bahwa kasus betul-betul terjadi. Sehingga ada kesadaran mengembalikan. Jadi benar bukti, memang yang meringankan, tapi menjadikan bukti bahwa terjadi suatu markup dalam kasus BTS. Persidangan kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo masih terus bergulir. Dapatkah Kejagung mengungkap misteri uang 27 miliar rupiah? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.